Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, bersyukur sekali kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk datang ke hadiratnya, di hadapannya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga hari ini akan mendengarkan firman Tuhan pastinya ya. Kita mau memasuki pujian kita yang pertama, Bapakku baik. Bapa di surga mengasihi kita, anak-anaknya, sehingga kehidupan kita tidak pernah kekurangan sedikit pun. Yuk, kita sama-sama pujikan ya lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami rasakan Kau meninggalkan kami, walau sedetik pun. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau menyembah Engkau. Ya, hari ini kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Seperti lagu yang kami nyanyikan, kami mau berdoa Tuhan di hadapan-Mu. Anak-anak, mari kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh merasakan kasih setia Tuhan. Terbukti ketika kami boleh duduk dengan manis untuk menyambut Engkau Tuhan di dalam ibadah hari ini. Tuhan juga yang mengundang kami anak-anak-Mu yang kecil ini supaya datang ke dalam
pangkuan-Mu Tuhan. Kami rindu supaya kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga percaya ya adik-adik, Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak beroleh binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, darah Yesus yang melayakkan kita mau memujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau memuji Dia lebih semangat lagi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Kata siapa? Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Ya, firman Tuhan, ya dan amin. Kita bersyukur pada Tuhan, kita hari ini juga berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita dengan satu pujian Samuel kecil yang mau taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman, hati kami telah siap dibentuk.
Silahkan duduk adik-adik. Aduh, hari gini susah banget sih cari kerjaan. Dari tadi setiap toko, setiap restoran, setiap kantor yang aku kunjungi nggak terima aku supaya aku bisa bekerja. Iya, zaman susah kayak gini ya, apalagi lagi pandemi. Aku juga bingung jadinya mau kemana. Mana uang udah tinggal dikit. Kalau nggak dapat kerjaan, gimana aku dapat uang? Tuhan, tolong kasih aku kerjaan dong, biar aku bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya sudahlah. Nah, adik-adik, tadi ada monolog singkat. Ternyata banyak orang yang saat ini kesusahan ya mencari pekerjaan. Apa yang dicari orang? Uang. Uang yang dicari. Dari orang yang sehat seperti orang tadi, sampai kepada orang-orang yang susah, yang tidak bisa berjalan, orang-orang yang sakit, tetap ada carinya uang, money. Wah, ternyata begitu pentingnya ya uang dalam kehidupan kita. Tunggu dulu. Tapi ternyata di dalam firman Tuhan memang uang itu begitu penting. Ada 2 orang murid Yesus yang berkata, uang, emas, perak tidak ada padaku. Nah, dia berbicara pada orang yang lumpuh, yang mencari uang. Di mana itu kisahnya ya? Kita mau berdoa dulu ya. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu yang kecil ini, sehingga setiap kami boleh memahami, bahkan kami rindu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, semua orang butuh uang, tetapi yang diberikan kedua murid Yesus ini adalah bukan uang. Kita mau membaca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 3, itu ada di ayat yang pertama sampai ke 10. Secara singkat saja, Lause mau menceritakan kepada kalian. Sebenarnya cerita hari ini ada di ayat 11 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Tetapi sebelum masuk ke situ, kita perlu mengetahui apa yang terjadi di dalam kisah sebelumnya. Ternyata ada orang lumpuh, tidak bisa berjalan, yang biasa minta-minta di depan bait Allah, di depan rumah Tuhan. Ya, kasihan sekali orang ini. Tidak bisa berjalan. Dia minta-minta, meminta belas kasihan tuh orang-orang yang lewat, yang mondar-mandir, yang lewat di depan bait Allah. Bahkan sampai orang lumpuh pun butuh yang namanya uang. Ketika Rasul Petrus, murid Yesus Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia berkata, "Lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan apa yang terjadi? Wah, seketika
orang itu bisa berjalan. Kakinya kuat untuk meloncat, untuk berjalan. Dari kuasa manakah Petrus, Yohanes menyembuhkan orang sakit ini? Lalu inilah kisahnya di ayat yang ke-11 dan seterusnya sampai 26. Petrus bisa bersaksi tentang Tuhan. Berbondong-bondong orang mengikuti Petrus dan Yohanes. Mereka begitu heran. Kenapa dia bisa menyembuhkan orang yang sakit ini, yang lumpuh, jadi bisa berjalan. Lalu Petrus bilang kepada orang-orang yang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kepada kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami. Sesungguhnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memulihkan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Ayat yang ke-13 berkata demikian. Petrus bersaksi bahwa yang menyembuhkan itu bukan kami, tetapi Yesus yang engkau serahkan. Dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dipilih Tuhan. Tetapi kamu menolak yang kudus, yang benar itu. Dan dia telah mati, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Wah, Petrus bersaksi bahwa dia adalah saksi Kristus yang dibangkitkan oleh Allah itu pada hari yang ketiga. Dan dia menunjukkan dong bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Nah, dalam kuasa Tuhan Yesus sajalah Petrus menyembuhkan orang mati. Nah, dalam nama Yesus, Petrus boleh menyembuhkan orang, bukan dengan kuasanya sendiri. Inilah khotbah Petrus di Serambi Salomo, ya, di depan pintu gerbangnya tempat tinggalnya Salomo. Wah, ini Petrus telah bersaksi tentang Yesus, lalu mengajak mereka untuk bertobat. Tidak sampai di situ, kesaksian Petrus ini bukanlah kesaksian yang omong kosong saja. Nah, adik-adik coba buka baik-baik Kisah Para Rasul, ya, setelah Injil Yohanes. Ya, Lause mau kita semua baca sama-sama bahwa Tuhan Yesus itu bukan dari kesaksiannya sendiri, dia ngarang-ngarang dari cerita mana gitu ya, tetapi dari kitab para nabi, dari kitab para nabi. Ya, di sini di ayat yang ke-18, pasal 3 ayat 18 dikatakan, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita, lalu Kristus harus tinggal, ya, di sorga sampai waktu pemulihan, sampai waktu yang ditentukan Allah. Itu sudah ada difirmankan oleh perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu di ayat 21. Nah, bahwa kematian, kesakitan secara fisik itu akan ditiadakan ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Dan orang-orang yang tidak percaya akan binasa. Dibilang di sini di ayat 23 akan dibasmi dari umat kita. Ngeri banget ya kalau dibasmi, dibinasakan. Bukan secara fisik saja, tetapi secara rohani kita
tidak bisa lagi terhubung dengan Tuhan yang memberikan kehidupan kita dan keselamatan kita yang sejati, yang benar. Lalu apa nasibnya kalau begitu? Sudah pasti masuk ke neraka, adik-adik. Bahwa kita yang percaya tidak binasa, kita adalah pewaris dari nubuatan para nabi itu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, pastilah kita akan disembuhkan. Bukan secara fisik saja seperti orang yang disembuhkan Petrus tadi, tetapi secara rohani kita, karena kita yang telah berdosa, yang seharusnya menerima hukuman dari Tuhan, tetapi karena darah Yesus, Dialah yang melayakkan kita, sehingga kita tidak lagi menerima hukuman itu. Maka adik-adik, bagi kamu yang masih di dalam dosa, cepat-cepat bertobatlah seperti apa yang dikatakan Petrus. Bertobatlah dan percaya pada Yesus, berbaliklah kepada jalan Tuhan Yesus, yaitu ketaatan kepada firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Ya, oke. Jadi kesembuhan, segala kesembuhan itu kita perlu sadari, itu berasal dari Tuhan, bukan karena kuat hebat kita, atau bukan karena kuat dan hebat para rasul, murid-murid Yesus, bukan. Tetapi dari Tuhan Yesus saja yang Allah berikan kepada kita. Kita diberkati dan diberikan kuasa untuk mengadakan mukjizatkah, untuk mengajar, bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya. Oleh karena kita itu anak-anak dari Abraham, kita pun mewarisi warisan itu, yaitu keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Yesus adalah pokok keselamatan kita. Oke, kiranya adik-adik semua, kita semua yang mendengar, boleh percaya akan kesaksian khotbah Petrus tadi, bahwa kesembuhan bukan ada daripadanya, tetapi dari Tuhan Yesus. Itulah yang lebih berharga daripada emas dan perak yang hanya bernilai sementara di dunia ini. Kasih Tuhan sungguh kekal, tidak berkesudahan bagi kita. Amin. Kita berdoa, kita bersyukur untuk firman hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman hari ini yang telah mengingatkan kami supaya kami tidak bergantung kepada hal-hal yang duniawi, yang sifatnya sementara seperti harta, benda, uang, emas, perak, Tuhan. Tetapi anak-anakmu boleh mengingat dari khotbah Petrus ini, boleh mengingat bahwa kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan kami, baik secara fisik, sembuh dari sakit penyakit, dan juga secara rohani, sembuh dari hubungan yang terpisah dengan Tuhan karena dosa. Kami boleh dilayakkan kembali, boleh berbicara kepadamu, boleh memeluk Engkau melalui doa, firman yang kami dengar, puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau kembali karena kami telah dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan dan keselamatan hanya daripada anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh percaya sepenuhnya dan kami boleh menjadi saksi. Kami mengandalkan Roh Kudus Tuhan, boleh berkata-kata tentang Injil Yesus Kristus seperti Petrus ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan firman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Halo adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan pengumuman. Ya, kita perhatikan bersama ya. Yang pertama,
ibadah sekolah minggu kita akan adakan terus setiap minggu jam 8.30 ya, minggu depan jam 8.30 di channel YouTube GKY Pangkal Pinang. Oke, ibadah sudah rapi, sudah mandi, sudah ganteng dengan pakaian yang terbaik, lalu ibadah dengan baik ya. Mohon orang tuanya juga boleh membimbing anaknya. Lalu yang kedua, persembahan bisa kita berikan melalui QR code yang sudah tersedia di layar. Oke, atau memberikan persembahan, menitipkan uangnya melalui orang tua yang akan diberikan di hari Minggu ketika orang tua datang ke gereja ibadah di minggu depannya. Ya, tuliskan nama kalian untuk persembahan sekolah minggu ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, pengumuman yang ketiga adalah kita akan mengadakan seal sekolah Injil liburan di tanggal berapa? 21 sampai 23 Juni. 21 sampai 23 Juni, hari Senin sampai hari Rabu, ketika anak-anak semua pastinya sudah liburan. Ya, jadi liburan kita awal liburan itu kita cari Tuhan dulu ya di dalam seal sekolah minggu, sekolah Injil liburan pada tahun ini. Kita mengikuti dari GKY Citra. Nanti akan kita bertemu via Zoom. Nanti Lause akan informasikan lagi untuk Zoom-nya. Tapi adik-adik harus mendaftar dulu nih di link berikut ini. Ada di deskripsi ya. Nah, ini posternya. Oke, bisa perhatikan bersama-sama ya, perhatikan. Daftar sekarang juga setelah sekolah minggu ini ya. Jadi jangan ketinggalan sebelum pendaftarannya ditutup ya. Wah, pendaftarannya ditutup kapan Lause belum tahu, tapi yang pasti hari ini masih dibuka adik-adik. Ayo cepetan. Nanti dalam 2 hari seal itu Lause akan mengadakan acara juga di gereja, mengikuti aktivitas bersama-sama. Ya, info lebih lanjutnya nanti akan diberitahukan di WA grup orang tua sekolah minggu semua. Oke, ikut langsung klik pendaftaran di deskripsi video ini. Baiklah, lalu pengumuman yang terakhir, kita mengucap syukur untuk pelayanan Lause Resmi yang pada hari ini adalah yang terakhir ya di GKY Pangkal Pinang. Nanti selanjutnya Lause Resmi akan melayani di tempat lain. Jadi kita acungkan jempol, kita katakan terima kasih Lause Resmi, Tuhan Yesus memberkati ya. Lause Resmi akan melayani di tempat yang baru. Adik-adik doakan selalu ya untuk pelayanannya ke depan. Kalau ada WA Lause Resmi, boleh adik-adik mengucapkan ya via WA gitu ya, berbicara sebelum berpisah ya, perpisahan. Jangan sedih adik-adik, kita masih diberikan sosial media, WA, atau mungkin juga kalau yang sudah besar bisa di Instagram ya, bisa kontak Lause Resminya. Meskipun sudah tidak di Pangkal Pinang, tetapi kita masih bisa berbicara, ngobrol-ngobrol sama Lause Resmi. Oke, sekian pengumuman hari ini. God bless semuanya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kita tetap membaca firman, bertekun di dalam doa, belajar, dan juga jangan lupakan bermain yang secukupnya. Bye-bye.